bisa juga di
Selamat malam, seluruh hamba Tuhan, seluruh jemaat. Shalom. Shalom. Ini murid yang baru, murid yang baik. Ya nanti dikasih hadiah buksu. Belum waktunya sudah ada hadir. Hei, mau apa? Suruh aku ngomong. Mana Pak Bisok? Mana Pak Des? Hei, Saragi. Saragi. Sudah doktor ya? Sudah doktor ya? Kamu... Masih lama, Bos. Masih lama. Jadi besok kamu apa? Minggu depan kamu yang ceramah. Belum. Masih kurang ilmu. Rendah hati ya. Rendah hati. Majunya cepat ya. Aduh. Anak kemarin sekarang sudah hebat. Bagaimana waktu mau ke Makassar itu? Aduh, sekarang baru tahu ya kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan. Tentang Yusuf. Bantu admit Kalau hari ini nggak jadi aku dibenci loh. Tambahin co-hostnya untuk bantu admit itu. Kedengaran. Dengar ya? Dengar suara aku. Dengar suara aku nggak, Pendeta? Dengar, Bos, dengar. Jelas. Kalau hari ini, maksud aku, kalau hari ini kamu nggak jadi, kamu benci sama aku. Enggak lah. Ya nggak? Enggak. Tapi sekarang sudah lihat pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Haleluya. Teman-teman, kita kasih toleransi 2 menit ya. Ini nanti 03 kita langsung Cika mulai ya 203. 20.03 Cika langsung mulai aja. Siap, Miss. Halo. Shalom. Apa kabar? Host, nanti kalau udah 203 semua di-mute aja ya. Halo. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Boksu Simon, Pendeta Elisa, Pendeta Yota, Pak Pendeta Yota. Ini. Oh ya. Tuhan berkati ya. Bokse Simon nih Homa, beciau boh. Boksu banyak. Oh ya. Sikapa. Sikapak lang ya lah. Sikapak lang. Sikapak lang. Betian kia sikapak eh. Boksu Simon sehat. Kapalo. Haleluya. Amin. 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 Sudah suntik 2 kali lah itu. Gara-gara itu. Dr. Bis Paulian itu. Oh. Aku sudah suntik 2 kali lah. Masuk. Oh. Miu. Anaknya aku mau lihat apa partisipannya. Siapa aja? Mau lihat Miss Paulian itu. Jadi kita pendukung Miss Paulian. Itu ya Buksu ya, Kamsia Buksu. Suaranya nggak jelas. Suara saya. Nengong.
Siapa ribut? Unmute. Mana ini kalau saya mau buang ini, Pak? Lupa. Iya. Di apa ini? Ini, Pak. Ini ya. Iya. Oh, aku lari. Ini kenapa giliran aku omong ya? Khusus suaranya itu ya, udah kedengaran di YouTube. Kedengaran? Oke, kita mulai. Host Mulai ya? bisa unmute semua. Bisa mute semua. Cika, boleh mulai aja, Cika. Ya. Shalom, selamat malam. Ya, shalom untuk kita semua, baik untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap jemaat, dan juga untuk panitia misi GMI Distrik 3 Wilayah 2, baik yang bergabung di Zoom. Sudah ada 61 peserta malam hari ini yang bergabung, puji nama Tuhan, dan terus bertambah. Juga saya ucapkan shalom untuk segenap jemaat hamba Tuhan yang mungkin bergabung lewat YouTube. Sekali lagi kita mengucap syukur, kita bersuka cita bahwa kita boleh berkumpul di malam hari yang sungguh indah yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita untuk boleh berkumpul bersama-sama. Dan hari ini juga ada bersama-sama dengan kita beberapa jemaat juga dari Sarawak juga begitu ya. Dan shalom sekali lagi, selamat datang dan mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam acara yang sungguh sangat spesial, di mana acara ini merupakan program dari Panitia Misi GMI Distrik 3 Wilayah 2 dalam rangka untuk kembali kita mau memperingati, kita mau kembali menghayati peristiwa Aldersgate, yaitu merupakan peristiwa pertobatan Bapak Gereja kita, yaitu John Wesley. Dan selama minggu di bulan Mei, yaitu ada 4 minggu, kita akan terus mengadakan Methodist Evening Session ini setiap hari Rabu jam 8 malam, di mana kita akan membahas seputar Aldersgate dan juga seputar kemetodisan Wesleyan, dan juga kita akan menyanyikan lagu-lagu metodis. Dan untuk acara pertama kita di minggu ini, kami dari GMI Damai Sejahtera yang akan melayani untuk pujian hari ini bersama dengan saya, Yesika, dan juga untuk firman Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini dilayani oleh Pendeta T. Pauliang dengan tema Embracing Our Wesleyan Heritage, identitas Kristen di dalam tradisi Wesleyan. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut ke dalam acara kita, kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian. Tentunya pujian ini merupakan pujian yang sudah sangat-sangat kita kenal ya, baik itu hamba Tuhan dan juga jemaat sekalian. Pujian ini, And Can It Be? Atau di dalam bahasa Indonesianya, mungkinkah aku pun turut tertolong oleh darahnya. Dan pujian ini merupakan pujian yang sangat penting, sangat-sangat kita kenal sebagai bagian dari sejarah gereja kita. Dan tentunya pujian ini seringkali di dalam banyak kali kesempatan kita nyanyikan, di mana himn ini kita tahu bersama diciptakan oleh Charles Wesley yang merupakan saudara dari John Wesley, Bapak Gereja kita. Dan Wesley bersaudara ini kita tahu bersama merupakan pendiri atau cikal bakal dari berdirinya Gereja Metodis, mulai dari mereka membentuk Holy Club dan juga terjun di banyak kegiatan-kegiatan misi. Dan salah satunya mereka seringkali lakukan kepada suku-suku Indian pada zaman itu. Dan memang sebagai bagian dari background pujian ini, waktu itu meskipun mereka begitu banyak melakukan kegiatan misi, tetapi pada suatu titik mereka merasakan bahwa saya belum sungguh-sungguh merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Di mana saya sudah begitu banyak membawa orang untuk diselamatkan, untuk bertobat. Tetapi siapa yang membawa saya? Siapa yang mau menobatkan saya? Siapa yang membawa saya untuk bertobat dan bisa diselamatkan?
Dan tentunya singkat cerita pada suatu momen di mana mereka bertemu dengan orang-orang Moravian yang pada singkat cerita lagi menjadi awal bagaimana mereka mengalami pengorbanan Kristus secara pribadi dan akhirnya mereka boleh menerima keselamatan. Dan untuk Charles Wesley sendiri, pada suatu momen di momen Pentakosta, Charles Wesley sungguh-sungguh secara pribadi menerima keselamatan daripada Kristus. Dia boleh merasakan bagaimana Roh Kudus hadir di dalam hatinya. Dan lewat peristiwa tersebut, beliau menciptakan lagu ini ya. And can it be? Mungkinkah dapatkah aku mendapatkan bagian di dalam darah Kristus? Bagaimana Yesus sungguh-sungguh sudah mati, darahnya tercurah bagiku. Dan tentunya Charles Wesley melihat betapa ajaib, betapa agung Tuhan kita, betapa agung kebaikan Tuhan, bagaimana Dia sendiri yang boleh mati menggantikan dosa-dosa setiap kita. Dan sungguh pujian ini biarlah kiranya menjadi pujian yang boleh dengan sungguh-sungguh kita hayati bersama, yang boleh sungguh-sungguh kita lebih lagi merenungkan, kembali lagi mengingat bagaimana Tuhan sudah boleh menyelamatkan kita, meskipun kita tidak layak, tetapi Allah yang agung sendiri, Ia yang berkenan untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris. Kita naikkan bersama-sama, And Can It Be? Can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who caused His pain, for me who He to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? He left His Father's throne above, so free, so infinite His grace, empty Himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. This mercy all immense and free, for all my God it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me?
Puji nama Tuhan, sungguh ajaib, sungguh agung, pengorbanan Tuhan yang tidak pernah dapat kita bayangkan, tidak dapat kita pikirkan, tetapi itulah kasih-Nya, itulah pengorbanannya yang dilakukan untuk setiap kita. Puji nama Tuhan, dan saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta T. Pauliang, dan juga bersama-sama dengan moderator, dengan Pendeta Elisa pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Misi GMI Distrik 3 Wilayah 2. Sudah ada di tengah-tengah kita Pendeta Soeharto Agustinus yang akan menyampaikan kata sambutan sekaligus memimpin kita di dalam doa pembuka malam hari ini. Kepada hambanya saya persilakan. Ya, terima kasih Jessica. Juga selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh memulai satu kebanggaan metodis, yaitu kita mempunyai warisan yang sudah ditinggalkan dan kita harus teruskan di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, saya mewakili Ketua Misi Distrik. Memang bulan Mei kita bulan Others Give. Ya, salam dari Pak DS, pimpinan kita. Ada acara yang harus dia hadiri, jadi berhalangan. Salam daripada pimpinan distrik kita, Distrik 3, Bapak Samgar. Dan kiranya melalui acara ini kita diperlengkapi. Kita benar-benar menjadi orang metodis yang mewarisi apa yang sudah ditinggalkan. Ya, kita berdoa supaya acara ini menyemangati kita, sehingga Others Gate yang juga menyemangati John Wesley itu juga menyemangati kita dalam pelayanan, secara khusus dalam situasi pandemi ini. Saya percaya apapun warisan yang diberikan itu pasti melampaui semua situasi. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus Kristus, yaitu kepala gereja, kita adalah dasar yang kuat, yang kokoh. Ya, sekali lagi saya senang sekali buat kehadiran kita semua. Biarlah selama 4 minggu, ya, artinya selama hari Rabu kita persiapkan, pukul 8 kita sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan. Dan juga terima kasih buat GMI Damai Sejahtera yang sudah mengakomodir semua ini, dan ini menjadi satu program distrik, ya. Dan juga saya melihat ada dari distrik lain, ya. Saya percaya meskipun distrik 3 misi yang bersama-sama Damai Sejahtera menjadi tuan rumah, tapi memang inilah koneksional kita, ya. Kita boleh bersama-sama, kita diberkati, diperlengkapi. Ya, demikian, ya, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang melampaui akal budi kami. Anugerah-Mu yang menopang kami saat ini. Anugerah-Mu juga Tuhan yang selalu menuntun gereja-Mu boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur buat warisan yang Tuhan berikan, dan secara khusus pada bulan Mei ini kami bersama-sama ingin merayakan, yaitu Others Gate, di mana satu pengalaman yang dialami oleh Bapak Gereja kami, Bapak John Wesley Tuhan, dan itu juga kerinduan kami alami secara imanen Tuhan saat ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, dan secara khusus malam hari ini Pendeta De Pauliang yang akan menyampaikan, memaparkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati bibirnya Tuhan, biarlah disampaikan dengan penuh kuasa Roh Tuhan. Dan masing-masing kami yang hadir juga berbagai distrik, Tuhan berkati kami semua. Dipercaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau menyapa kami pada malam hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan acara kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Serahkan kepada moderator. Terima kasih, selamat malam semuanya.
Mungkin Pak perkenalkan mitra saya Pendeta Elisa Saragi nanti yang akan membantu kita sebagai moderator. Nah, mungkin kita udah 2019 ya, kita akan coba untuk stick to the time. Jadi malam hari ini ada 4 malam selama bulan Mei, ada tema-temanya sudah kita berikan. Malam ini kita akan berdiskusi kembali identitas Kristen di dalam tradisi Kristen. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Metodis, menjadi Kristen, menjadi orang Metodis? Kalau malam hari ini saya minta satu kata atau satu gambar yang mengingatkan Anda akan Metodis atau Wesleyan. Kira-kira apa yang Anda pilih? Kata atau gambar? Anda boleh tulis juga di chat kata atau gambar. Jadi yang mengingatkan Anda atau menjadi simbol bagi Anda sebagai Wesleyan. Ini ada Wesley, katanya berkuda, pendeta Duma, kudus, api, apalagi? Ada lagi yang lain yang bisa tulis salib dan api. Terus misi, Armenian. Oke, apalagi? Nah, kalau kita satu kata yang merangkum di dalam kemetodisan yang muncul dalam hati saya, ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat masuk ke dalam aula kebaktian di ruang ibadah Metodis, yang di tengah itu adalah meja perjamuan. Yang pertama itu gambar yang pertama itu adalah gambar tempat Reventerman, banyak kita yang kenal ya. Reventerman waktu itu adalah ibadah untuk anti ramona. Dan di situ Anda lihat itu ada di tengah itu adalah meja perjamuan. Yang kedua ini adalah Chapel the Duke University. Di tengah-tengah itu adalah meja perjamuan juga. Nah, ini adalah gereja Wesley. Saya dan Pendeta Daulay meja perjamuan. Dan kenapa meja perjamuan? Tentu sentralnya itu adalah Kristus. Dan lebih jelas lagi itu adalah di Metodis di Amerika. Mereka walaupun di Inggris juga didengungkan, di Amerika itu sangat ini open table. Apa maksudnya meja terbuka ini? Lalu kita lihat di dalam liturgi perjamuan itu ditulis, Christ our Lord invites to his table all who love him, who earnestly repent of their sin and seek to live in peace with one another. Ini adalah undangan untuk perjamuan. Tuhan kita Yesus Kristus mengundang ke mejanya semua, jadi highlightnya, semua yang mengasihinya, yang berusaha bertobat dari dosa-dosa mereka, dan berupaya untuk hidup damai bersama dengan orang lain. Nah, artinya Metodis ini dari awal ini adalah gereja yang gerakan atau orang-orang Kristen yang memang sangat ekumenis, yang tidak eksklusif, dan memang sejak awal John Wesley tidak pernah berniat membangun gereja baru, tapi merindukan ada kebangunan rohani bagi kekristenan di Inggris. Nah, khususnya kalau di benua Amerika, kita tahu di sana jauh lebih majemuk dibandingkan di Inggris, bukan hanya dari ras. Dan apalagi di zaman John Wesley, banyak sekali migran dari benua Eropa, mereka ke sana. Lalu ada budak dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi gereja Metodis. Sehingga bagaimana bisa merangkul berbagai kemajemukan ini. Nah, di sini kita lihat awal dari Metodis ini. Tadi Cika sudah menyebutkan sedikit tentang Holy Club. Nah, dimulai dari John Wesley dan adiknya dan beberapa orang yang begitu disiplin mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan dengan doa, dengan membaca firman, puasa, dan juga mengunjungi orang yang dipenjara. Karena begitu semangat, jadi itu kira-kira kalau zaman sekarang itu ya itu dibully lah. Oh, Holy Club ini orang-orang kudus ini. Oh, ini orang Metodis ini. Lihat ini semua makan aja harus diatur. Semua yang mereka lakukan itu harus teratur dan sebagainya. Dan biasanya ya sebagian besar orang Inggris itu kalem atau ya cool gitu ya, tapi kalem, tidak kelihatan emosinya.
Tapi mereka ini begitu bersemangat sehingga mereka ini juga dikecam. Oh, dia orang yang terlalu antusias. Itu 1729. Holy Club ini berakhir ketika John Wesley pergi menjadi misionari di Amerika. Dan tadi sudah saya berikan gambaran, itu adalah benua yang baru dan majemuk. Dan lebih-lebih lagi, bukan hanya orang dari berbagai bagian Eropa, tapi khususnya John Wesley mengalami lintas budaya terhadap orang Indian. Dan tentunya kulminasinya itu ada di pengalaman John Wesley di Aldersgate 24 Mei 1738. Nah, sesudah itu lalu 1739 sebenarnya ini dimulai dari George Whitefield. Ini John Wesley sudah pulang dari Amerika, gantian Whitefield yang akan KKR ke benua Amerika. Lalu George Whitefield ini sudah memulai khotbah di luar. Nah, kita harus bayangkan kalau zaman sekarang ibadah padang dan sebagainya itu hal yang umum, tapi tidak di zaman itu. Nah, 1739 John Wesley mulai khotbah di tempat umum di Bristol. Lalu di situ juga itu April, bulan Juni. Lalu dia melihat sekarang dia pulang dari Amerika, tidak ada lagi penempatan di Oxford, tidak ada gereja, dia sama sekali terikat kalau istilah metode GMI tidak ada appointment. Jadi bebas dia mau melayani di mana. Dan inilah kata yang terkenal. Aku menganggap dunia ini sebagai desaku atau the world is my parish. Apa artinya? Jadi kalau zaman dulu setiap parish, setiap desa itu ada satu pendetanya. Jadi disitulah tempat mereka melayani. Sekarang dia tidak ada. Bahkan tidak juga kembali ke Oxford. Sehingga itu membebaskan dia. Dan itu juga di balik itu juga mulai banyak misi dari Inggris sampai ke India, ke Afrika, ke Asia, dan ke Latin Amerika. Dan itu juga yang membuka John Wesley. Pelayanan bukan hanya terbatas di mana desa saya. Atau di Inggris itu bisa sampai ke benua yang lain. Nah, dengan pengalaman begitu, yang tentu khususnya waktu Aldersgate, sehingga dia mulai berkhotbah di mana-mana. Nah, John Wesley juga sangat prihatin melihat kekristenan zaman itu. Begitu dingin, begitu kaku, tidak mati segan, hidup tak mau. Dan lebih lagi gereja itu seperti elitis. Dan di luar sana banyak sekali orang yang masih tidak tahu bagaimana keselamatan. Nah, di sini dia berkhotbah di Bristol, khususnya terjadilah kebangunan rohani di Bristol. Dan 9 Mei di Bristol, John Wesley langsung membangun. Nah, makanya Zoom ini saya juga namakan dia New Room. Dia mendirikan satu tempat disebut New Room, tempat yang sangat bersejarah. Untuk mencari dana inilah akhirnya lahir kelas meeting dan sebagainya. Nah, di New Room ini diadakan tempat pertemuan. Setiap hari Kamis ada namanya Methodist Evening. Mereka yang ingin belajar dari John Wesley berkumpul di tempat itu. Nah, sekali lagi John Wesley tidak pernah, bahkan sampai meninggal pun dia adalah pendeta Anglikan. Tetapi karena karisma yang ada padanya, dia dipakai Tuhan luar biasa. Lahirlah gerakan Metodis. Orang yang mengikuti John Wesley karena dia sudah dikecam. Mulai dari dia masih jadi dosen di Oxford, ini Metodis, ini Metodis ini. Dan lahirlah kegerakan Metodis ini. Dan John Wesley salah satu kelebihannya juga dia sangat piawai di dalam hal organisasi. Sehingga kita lihat dia orang-orang ini, John Wesley tidak bermaksud mau membangun gereja. Lalu orang-orang ini bagaimana supaya mereka bisa bertumbuh? John Wesley mengelompokkan mereka. Awalnya di dalam kelas. Minggu depan akan kita dengar lebih lanjut. Mungkin 2 minggu depan akan kita dengar. Nah, mengumpulkan mereka kelas meeting. Sebenarnya awalnya ini adalah mengumpulkan dana pembangunan untuk New Room itu. 1 orang 1 sen, lalu dikelompokkan 12 sampai 15 orang, 1 ketua yang ngumpul-ngumpul 1 sen. Lalu karena melihat mereka sudah bertobat, sudah ikut setiap Kamis datang
tetapi hidupnya tidak berubah. Lalu John Wesley mengumpulkan mereka lagi, harus ada perubahan kerohanian dan sebagainya. Lalu ada Bench Society, dan semua ini tujuannya adalah pemuridan. Bagaimana menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Dan kegerakan metodis ini tidak bisa direm. Roh Kudus bekerja dan terus bertambah. Lalu John Wesley tadi ada yang bilang, oh berkuda. Nah itu dia keliling-keliling. Dan memang kemudian ada beberapa pendeta Anglikan yang bergabung dan bersama dengan dia. Dan untuk itu di lokal-lokal di Bristol dan daerah-daerah yang terjadi kebangunan rohani, itulah dia mulai menempatkan pembantu helpers. Nah, helpers inilah yang kemudian menjadi lay preachers atau local preachers. Jadi sejak awal itu adalah lay driven church. Dan sesudah itu mulai ada konferensi tahunan untuk mengumpulkan, untuk membekali helpers ini. Dan salah satunya lagi, John Wesley bukan hanya melulu masalah kerohanian. Bahkan awalnya itu adalah karena melihat hidup yang sangat, bukan hanya kehidupan moral, berjudi dan sebagainya, tetapi juga ekonomi. Jadi terjadi seperti boleh dikatakan kebangunan rohani khususnya di Bristol, di London, sampai bahkan ke Wales dan kemana-mana. Dan kemudian mereka ini mulai bertanya-tanya, who is a Methodist? Siapa itu orang Methodist? Nah, siapa itu orang Methodist? Untuk menjawab pertanyaan ini, John Wesley menulis buku The Character of a Methodist tahun 1742. Dia juga menulis satu buku yang lain yang disebut The Principles of a Methodist. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan Methodist? Nah, John Wesley memulai dengan yang bukan Methodist. Ini yang bukan Methodist ya. Methodist itu bukan opini. Jadi di sini artinya lebih kepada bukan sekedar doktrin. Karena zaman itu yang doktrin yang menguasai itu adalah doktrin pilihan, doktrin predestinasi. Dan oleh karena itu terjadi friksi antara persahabatan John Wesley dengan George Whitefield. Karena doktrin-doktrin yang ada di sana juga mulai terjadi kebangunan, ada Quakers, ada Anabaptis dan sebagainya. Mungkin sama seperti zaman sekarang ini, ada yang begitu menekankan denominasi ini, denominasi itu. Nah, John Wesley mengatakan untuk pendapat yang tidak berasal dari kekristenan atau yang berbeda, we think and let think. Ini adalah slogan yang sangat terkenal. Mari kita pikirkan dan kita pikirkan, jangan langsung berantem. Kira-kira seperti itu. Jadi Metodis itu bukan hanya adu opini atau adu doktrin. Lalu yang kedua, Metodis ini juga bukan gaya bahasa tertentu. Bukan ada gaya yang eksklusif, oh ini Metodis ini, mereka berbicaranya kelas meeting, berbicaranya P3MI, PWMI, lalu berbicaranya tentang konta dan kongres dan sebagainya. Nah, John Wesley dengan natur yang open, yang terbuka, yang inklusif itu selalu menekankan plain language. Plain language itu artinya bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Katakanlah kita karena sudah terbiasa P3MI, P3MI atau PWMI. Lalu orang yang bukan GMI, apa itu P3MI? Permen baru atau masker baru? Itu bukan plain language, itu menjadi bahasa yang sangat eksklusif. Nah, ini dia selalu menekankan di dalam pergaulan, dan ini sebenarnya sangat bagus ketika kita bermisi. Jadi hati-hati apakah bahasa kita itu hanya eksklusif untuk kalangan sendiri, atau bahasa itu plain, orang yang belum pernah ke GMI juga langsung bisa tahu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bukan action atau custom. Action, aksi, kegiatan tertentu. Jadi katakanlah sada 2.500 atau apresiasi 10.000, bukan sekedar aksi. Atau juga bukan custom, pakaian, postur tubuh, atau
praktek-praktek kebiasaan menikah atau tidak menikah, dan John Wesley ini sangat terbuka. Dan ini bukan satu action atau custom. Custom itu di dalam bahasa antropologi itu kebiasaan tertentu. Lalu yang keempat, bukan hanya sebagian tertentu dari Alkitab. Nah, John Wesley ini pada akhirnya, dan menurut saya ini ajaran sangat cocok untuk zaman now. Kenapa? Ini sudah post denominasi. Kalau 20 tahun yang lalu orang bangga, ini Presbyterian, ini Methodist, ini Lutheran, ini apa banyak gitu ya. Nah, sehingga mereka mengangkat satu bagian dari Alkitab tertentu. Nah, untuk anak generasi Z ini mereka nggak peduli mau Methodist, mau Presbyterian, yang penting gereja, yang penting Alkitab, yang penting Tuhan. Nah, ini juga yang ditekankan oleh John Wesley. Hati-hati hanya menekankan bagian tertentu dalam Alkitab, tanpa melihat Alkitab sebagai satu keseluruhan. Jadi dia menyadari tekanan-tekanan yang ada. Di satu sisi gereja State Church itu, gereja Anglican Church of England itu lesu. Dan dengan paham pilihan itu membuat mereka itu juga lesu, pasrah. Kalau sudah tidak dipilih, ngapain juga saya berusaha hidup benar. Ini kalau sudah dipilih, nanti kalau saya jahat-jahat, nanti akhirnya juga selamat. Itu pemahaman orang zaman dulu. Makanya saya harus selalu disclaimer. Nah, dan di sini membuat dan banyak sekali ajaran, doktrin, dan penekanan yang berbeda. Nah, di sini ini yang bukan Metodis. Nah, di sini juga kita lihat dari John Wesley ini, lalu apa yang dikatakan oleh John Wesley? Who is a Methodist? Nah, kita juga harus lihat apa yang ada di balik pemikiran John Wesley ini. Nah, ini yang selalu John Wesley tekankan. Di awal kegerakan Metodis ini, baru di awal 1739, Metodis itu sudah terjadi perpecahan. Sebagian orang yang mengikuti, yang berpegang dengan doktrin pilihan dan predestinasi, mereka kemudian mengikuti George Whitefield. Dan juga di dalam kepemimpinan, ada yang mereka mulai berdebat, siapa sih yang membuat kebangunan rohani di sini, kebangunan rohani di Bristol. Dan terjadilah perpecahan, akhirnya ada Metodis Calvinis dan Metodis Wesleyan. Makanya saya buat di sini identitas di dalam tradisi Wesleyan. Nah, semua perpecahan ini tentu tidak menyenangkan hati John Wesley, membuat dia risau. Dari awal bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana ada kebangunan rohani. Dan karena masalah opini atau doktrin ini juga mengancam retaknya persahabatan dia dengan George Whitefield. Nanti di PDF yang saya bagikan, Anda bisa baca. Dan walaupun akhirnya mereka berpisah, yang satu tetap ikut Calvinis, John Wesley bisa dibilang Arminis dengan anugerah yang tersedia untuk semua orang. Tetapi ketika George Whitefield meninggal, yang menguburkan, yang memberikan khotbah itu adalah John Wesley. Nah, di sini yang ditekankan, John Wesley tidak menghendaki perpecahan. Akhirnya, apalagi ditambah pengalaman dia dengan pengalaman di Georgia, dia menerima keragaman. Bagaimana semua ini bisa berdiri di atas Alkitab, lalu bisa bersama-sama bertumbuh. Walaupun cara ibadah bisa berbeda, ini yang dikatakan. Aku tidak berani menekankan cara beribadahku kepada orang lain, atau aku percaya ini adalah cara yang rasuli, yang sesuai dengan gereja awal, tetapi keyakinanku tidak menjadi peraturan bagi orang lain. Nah, ini Catholic Spirit, ini adalah khotbah yang dia tulis dengan melihat perbedaan-perbedaan dan dari budaya maupun doktrin.
Dan dia selalu berkata, walaupun pikiran kita tidak bisa sama, tetapi kalau kita mengasihi dengan cara yang sama, give me your hand. Jangan biarkan perbedaan kecil ini memecah belahkan kita semua. Nah, ini latar belakang yang perlu kita ketahui. Nah, dari sini, ini ketika dia mau menyampaikan khotbah Free Grace, kenapa? Ini minggu lalu saya khotbahkan di Damai Sejahtera, karena pemahaman doktrin pilihan dan predestinasi zaman itu yang membuat kelesuan rohani. Sebagian orang merasa, saya udah tidak dipilih, ya sudah, nggak apa-apa, ya ginilah hidup. Dan tidak ada perubahan hidup. Nah, dan John Wesley menyadari kalau dia menyampaikan khotbah ini sudah pasti akan makin tegang persahabatannya dengan George Whitefield, dan dia bergumul sangat lama. Dan dengan menyampaikan khotbah ini sama seperti melemparkan bom waktu, dan ini pasti mereka akan banyak sekali pro dan kontra. Tetapi ini yang dikatakan oleh John Wesley sebelum dia waktu menuliskan khotbahnya. Biarlah dalam segala perdebatan engkau tetap menunjukkan bahwa sebagai umat pilihan Allah, engkau tetap mengenakan kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, sehingga orang lain yang melihat mengatakan, lihatlah betapa orang Kristen ini saling mengasihi. Dan inilah kunci titik tolak dari Metodis. Sehingga John Wesley menuliskan kepada definisinya sebagai Metodis. Ini yang dia tulis. Metodis adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Allah oleh Roh Kudus yang dicurahkan baginya. Seseorang yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya dan segenap pikirannya dan dengan segenap kekuatannya. Tuhan adalah sukacita bagi hatinya, kerinduan jiwanya, sehingga ia terus berseru, siapakah yang aku miliki di surga selain engkau? Dan tidak ada satupun di bumi ini yang kurindukan selain engkau. Allahku yang menjadi segala sesuatu bagiku. Bahasa Inggrisnya, my God and my all. Engkau adalah kekuatan jiwaku dan menjadi bagianku selamanya. Dan inilah yang disebut dengan Metodis. Orang yang sudah mengalami kasih Allah. Yang hidupnya segenap jiwa raganya dipenuhi dengan kasih Allah. Dan itu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berseru, my God and my all. Nah, tentunya dan ini yang sebenarnya yang terus diajarkan John Wesley kepada orang Metodis 300 tahun yang lalu. Karena John Wesley percaya hanya kuasa kasih Allah itu yang bisa mengubah hidup orang, itu yang bisa membangunkan kembali gereja Tuhan. Nah, tentunya kegerakan Wesleyan ini bukan hanya John Wesley. Dan John Wesley selalu didampingi oleh adiknya, Charles Wesley. Dan John Wesley ketika dia berkhotbah, dia mengajar, dia juga bisa menulis syair lagu. Tetapi yang lebih berbakat tentunya Charles Wesley. Dan Charles Wesley ini menuliskan dan menuangkan ajaran ini ke dalam lagu-lagu. Sehingga inilah yang ajaran ini dinyanyikan. Sehingga Metodis disebut the singing church. Nah, jadi sebenarnya saya bisa nggak kita nyanyi? Karena kalau berbicara tentang Wesleyan tapi tidak dinyanyikan lagunya itu tidak lengkap. Dan kita lihat bisa Daniel? Oke. Nah, kita bisa sambil yang ingin saya katakan John Wesley mengajarkan kasih. Dan itu adalah titik tolak, itu adalah sentral dari teologi Wesleyan.
Si unmute, Miss. Charity itu adalah kasih. Nah, di dalam buku karakter metodis itu tadi saya katakan John Wesley. Seorang metodis adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih. Masih di mute. Kurang jelas. Masih mute. Ya, jadi di sini John Wesley mengatakan metodis itu adalah orang yang punya kasih Allah. Kasih Allah memenuhi segenap hidupnya. Dan dengan kasih itu, itulah yang kemudian dia mengasihi orang lain. Nah, di sini dari kasih ini, di dalam buku John Wesley, The Character of a Methodist, dia menulis 5 The Marks of a Methodist. The marks of a Methodist yang pertama adalah mengasihi Allah. Yang kedua adalah sukacita dalam Allah. Yang ketiga, mengucap syukur. Yang keempat, berdoa tanpa putus. Yang berikutnya, mengasihi sesama. Nah, ini adalah yang pertama. Dan John Wesley mengatakan, kasih kepada Allah itu adalah berasal dari iman. Dan iman itu adalah karunia Allah. Jadi harus dari Allah yang duluan bekerja dalam hati kita. Nah, sebagai respon kita mengasihi Allah dan memampukan kita mengasihi sesama. Nah, di sini juga dicatat Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Ketika Yesus berkata sampai 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Artinya Yesus mau, Petrus mau, Anda dan saya itu shake off, artinya menanggalkan pemahaman praktek kasih yang seperti pola dunia ini. Supaya kasih Allah itu bisa masuk menjadi bagian kita. Yesus ingin membawa kita memasuki ruang kasih Allah yang supranatural dan relasi yang kudus. Nah, di sini ini adalah kunci yang sangat utama. Dan saya pikir kalau kita lihat situasi hidup sekarang ini, 2 hari ini juga dunia lagi sosial media lah, bukan dunia ya, lagi dihebohkan. Bill Gates dan Melinda Gates mau cerai. Nah, kelihatannya aman-aman, tidak pernah berantem, tidak ada pihak ketiga dan sebagainya. Kenapa mau cerai? Ketika kita lihat begitu banyak masalah di gereja dan sebagainya, lalu orang tidak cerai seperti suami istri, tapi kemudian membangun gereja baru, apakah bukan itu bercerai? Nah, di sini John Wesley menekankan kembali kepada kasih Allah. Dan kasih yang sungguh datang dari Allah, bukan dari diri kita. Kasih yang mungkin selama ini kita pahami, inilah pola dunia. Kita kembali kepada kasih Allah yang sesungguhnya itu. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan iman, berkarya ketika hati kita dijamah, kasih itu menetap, itulah yang memampukan kita. Nanti di PDF Anda bisa ini dituliskan oleh kemudian yang kedua ini adalah sukacita dalam Allah. Bahasa asli John Wesley adalah happy in God. Happy ini bukan hanya happy go lucky yang kita tahu ya, tapi ini perkataan ini sama seperti di khotbah di atas bukit Makarios. Sukacita yang lahir ketika kita didamaikan dengan Tuhan. Ikatan dikasihi dan mengasihi Allah, ada suatu kepastian. Tidak ada perkara dunia yang bisa mengacaukan. Ada suatu kepastian di dalam ini. Itulah yang memberikan kita sukacita. Kebahagiaan yang mendalam yang memberikan kita, dan ini penting, keberanian dan percaya diri. Apapun yang terjadi, seperti kata Buksu Agustinus tadi. Ini yang walaupun pandemi dan kita lihat mengerikan, tetapi happy in God ini bukan berarti kita harus ketawa dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu keyakinan, keberanian. Apapun masalahnya, aku bisa tenang di dalam Tuhan. Happy in God. Nah, yang berikutnya adalah syukur. Ini adalah respon kita kepada anugerah Allah.
Jadi ini yang sudah ketiga, udah keempat ya. Jadi syukur ini respon kita kepada anugerah Allah, kepada Tuhan ketika baik waktunya maupun tidak baik waktunya. Nah ini yang dikatakan. Jadi ini bisa kita lihat John Wesley. Tentu saat-saat seperti ini adalah saat ada yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga orang yang sudah kehilangan orang yang dikasihi. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini kita mengucap syukur? Nah di sini inilah pola doa John Wesley. Mengajari kita di dalam situasi melihat karunia Tuhan yang bekerja dan mampu meresponi dengan ucapan syukur. Nah, bagi John Wesley hari pertama itu Minggu. Jadi Minggu sampai Jumat dia melakukan eksamen. John Wesley sebenarnya juga mengajarkan orang Metodis itu setiap hari mengecek kehidupan kita di hadapan Allah. Kerohanian kita 1 hari 2 kali. Dan bagi dia pola yang dia lakukan adalah dari hari Minggu sampai hari Jumat dia mengecek bagaimana kehidupan saya selama 6 hari ini, kasih saya kepada Allah dan kasih kepada sesama. Artinya, di mana hidup saya ini saya sudah meresponi kasih Allah. Di mana hidup saya ini saya sudah mengasihi sesama dengan roh ketaatan. Setiap hari itu yang dia cek. Lalu hari Sabtu, hari ke-7, di eksamen itu dia melihat kembali dari Minggu sampai Jumat. Ketika aku memperhatikan pemeliharaan Tuhan, benar-benar 1 hari ini dia khususkan melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara dia, di mana anugerah Tuhan bekerja. Situasi bisa sulit, pandemi masih sulit, tapi di dalam kesulitan ini, di mana titik-titik ketika kita merasakan tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan yang menjaga, ucapkanlah syukur. Nah, ini yang dimaksudkan oleh John Wesley. Dan yang keempat ini adalah doa tanpa putus. Doa adalah sarana anugerah yang terutama secara pribadi atau juga sebagai satu jemaat. Nah, dari semua sarana anugerah yang diajarkan, John Wesley menekankan doa. Dan dia mengatakan doa ini bisa muncul kalau ada relasi dengan Tuhan. Bisa ada kalau ada relasi dengan Tuhan. Jadi ini adalah respon kita kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui perkara-perkara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana aku meresponi Tuhan? Dan doa yang sesungguhnya adalah ketika kita meresponi, artinya mengangkat hati kepada Tuhan. Itu dia. Nah, dari semua ini, dari semua perintah ini, lalu John Wesley mengatakan, ini tadi saya sudah, ini dia nggak masuk. Setiap perintah Tuhan itu memberikan hidup. Setiap perintah Tuhan datang. Jadi ini yang pertama itu mengasihi Allah. Yang kedua itu adalah happy in God, bersukacita di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah bersyukur senantiasa. Yang keempat berdoa tanpa putus. Nah, John Wesley mengatakan kalau keempat ini semua adalah seperti vertikal. Mulai dari kasih kepada Allah, happy in God, masih dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bersyukur, ini masih juga dengan Tuhan. Yang keempat, berdoa, masih meresponi dengan Tuhan. Nah, ketika keempat ini kita lakukan, maka yang kelima ini adalah otomatis. Ini adalah ketaatan. Nah, kita akan mulai melihat perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang life-giving, memberikan hidup. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan kita mengasihi orang lain, itu adalah memberikan kita hidup. Nah, setiap perintah Tuhan itu juga datang dengan anugerah. Setiap perintah juga datang dengan kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Nah, di sini ini
Metodis adalah orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Nah, 4 tanda sebelumnya itulah yang memberikan kita kekuatan untuk menghidupi, mengasihi sesama ini. Jadi ini syair yang ditulis oleh Charles Wesley untuk ini. Berikanlah tugasku untuk memperbarui. Dengan sukacita kulakukan bagianku. Tuhan, dalam namamu pekerjaanku aku lakukan dengan sepenuh hati. Jadi ini 5 hal ini. Nah, dari sini saya bisa John Wesley mengatakan, semua yang kita lakukan metodis itu holiness in heart and life. Bukan hanya kamu yakini, tapi itu adalah muncul di dalam kehidupan. Dan selalu dia tekankan lahiria dan batinia dan lahiria. Selalu menurut kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, kita lihat definisi John Wesley tentang metodis. Seseorang yang hidupnya penuh dengan kasih anugerah dari Tuhan. Sehingga segenap jiwanya dia bisa mampu selalu berseru, my God, my all, Allahku dan segala sesuatunya bagiku. Dan di dalam penjabarannya inilah 5 ciri khas atau 5 tanda metodis itu, yaitu yang pertama mengasihi Allah, happy in God, bersuka cita dalam Allah, bersyukur selalu. Yang keempat ini adalah berdoa tanpa putus. 4 ini kemudian memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih dari Allah. Nah, setelah mendengarkan ini, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Nah, John Wesley juga sudah menyadari. Makanya dia di dalam tulisannya dia berkata, jika Anda bertanya, tidakkah ini sama dengan prinsip-prinsip kekristenan? Dan John Wesley mengatakan, benar. Karena aku tidak tahu ada yang lain. Ini adalah prinsip kekristenan yang lama, yang gamblang, dan yang aku ajarkan. Aku tidak menciptakan suatu ras yang baru atau gereja yang baru. Hanya mari kembali kepada kehidupan Kristen yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab. Dan dia menekankan, Kristen bukan hanya sekedar nama, tetapi Kristen dalam hati dan dalam hidup. Holiness of heart and life. Secara batinia maupun lahiria mengikuti kehendak Allah yang diwahyukan dalam firman yang tertulis dan sebagainya. Dan ini yang ditekankan oleh John Wesley. Nah, dia mengatakan, ia berpikir, jadi seseorang Kristen itu berbicara hidup sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Jiwanya diperbarui kembali pada gambar Allah dalam semua kekudusan hidup dengan memiliki pikiran yang ada pada Kristus. Ia berjalan sama seperti Kristus berjalan. Jadi metodis tidak berbeda dengan kekristenan yang lain. Itu sudah pasti. Hanya namanya yang berbeda. Nah, Wesley mengajarkan kita untuk kembali kepada Alkitab dan menjadi Kristen yang hidup, bukan yang nominal dan bukan yang suam-suam kuku. Fokusnya adalah kembali kepada kasih Allah, hidup dalam kasih Allah. Maka kita akan mampu mengasihi orang lain dan seluruh ciptaan. Dengan kemampuan organisasinya, Wesley mengorganisir orang-orang metodis dalam kelompok pemuridan, menekankan disiplin rohani dan akuntabilitas. Dan seharusnya ini bukan hanya eksklusif untuk orang metodis. Bahkan kalau saat ini kita lihat, yang melakukan ini bahkan gereja lain melakukan lebih baik daripada orang metodis. Benar? Ini tujuannya adalah kembali kepada kekristenan. Kembali kepada gambar Kristus yang sesungguhnya. Yang
Wesley juga di dalam ajarannya menekankan kekudusan batinia dan kekudusan lahiria dari 5 unsur ini. 4 hal yang pertama membantu kita untuk membentuk kekudusan batinia. Yang terakhir itu kekudusan lahiria, bagaimana kasih Kristus itu mengalir kepada orang lain secara pribadi maupun secara korporat. Nah, ajaran Wesley inilah yang kemudian memberikan kebangunan, yang kemudian dibawa oleh orang Metodis kemana saja, bahkan sampai ke benua Amerika. Ketika ada orang yang baru datang dari benua Eropa dan sebagainya, ketika pengkhotbah Metodis datang, mereka bukan hanya sekedar mengkhotbahkan, tetapi hidup yang dibawakan, hidup Kristus yang kembali dibawakan kepada mereka. Nah, gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi masyarakat. Ini kata yang sangat penting bagi kita. Kekudusan batinia dan lahiria, secara individu maupun secara korporat. Ketika kasih Allah yang menguduskan kita itu akan mendesak kita keluar dan hidup dalam setiap unsur masyarakat. Dan inilah yang sering kita sebut dengan kekudusan sosial. Nah, John Wesley mengajarkan juga kepada orang Metodis itu kepedulian yang tinggi, sehingga masuk ke bidang pendidikan, terutama sangat memperhatikan mereka yang miskin. Dan juga masuk kepada politik, ketika dia mementor Wilberforce. Suratnya yang terakhir adalah kepada Wilberforce, supaya Wilberforce terus berjuang untuk menghapus perbudakan di Inggris. Nah, jika John Wesley masih hidup pada saat ini, saya juga yakin dia akan menambahkan menjaga bumi ciptaan sebagai bagian dari tugas kita, sebagai penata layan Allah atas seluruh ciptaan. Nah, inilah kembali saya menyimpulkan, tidak ada yang khusus. Metodis itu tidak lebih tinggi, tidak lebih baik dari kekristenan yang lain. Tetapi ketika kegerakan Metodis itu adalah sebuah kerinduan supaya semua kita menghidupkan kembali kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan yang dimulai dengan perjumpaan dengan Allah, kemudian kekudusan batinia, dan berlanjut kepada kekudusan lahiria. Dan lahiria ini bukan hanya individu, bukan hanya sekedar kesaksian hidup, tetapi dia terus meluas secara korporat masuk ke dalam masyarakat. Dan itu juga esensi dari gereja, menjadi garam, menjadi terang, menyatakan kehadiran Allah bagi dunia ini. Amin. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Dari semula juga ini juga kita maksudkan lebih kepada untuk berdiskusi. Jadi kalau ada yang mau, boleh silakan masuk di ini. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Mungkin screen-nya boleh bantu tutup screen-nya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Dr. Pauliang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini untuk kita semua Bapak Ibu. Sekali lagi diingatkan bahwa ini adalah sifatnya diskusi, jadi kita bisa saling memperkaya Bapak Ibu. Bisa memberi pertanyaan dan juga bisa memberi tanggapan. Sementara ada sudah yang masuk di dalam ruang chat room secara privat kepada saya, nanti akan saya sampaikan kepada kita. Dan silakan Bapak Ibu yang lain bisa memberi pertanyaan dan juga tanggapan tentu yang relevan dengan topik yang disampaikan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta dan terima kasih untuk kesetiaan kita semua Bapak Ibu Saudara. Ada satu pertanyaan yang perlu saya sampaikan Bu, dari Bapak Evan Sanjaya. Benar ya, Bapak ya, bukan Ibu ya. Bapak Evan Sanjaya, saya akan bacakan pertanyaannya.
Ibu tadi berkata bahwa Wesleyan tidak berbeda dengan ajaran Kristen yang lain. Hanya namanya saja yang berbeda. Tetapi setahu saya, ada perbedaan pandangan doktrin keselamatan dengan ajaran Calvinis. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Terima kasih. Ya, silakan mungkin bisa langsung ditanggapin dulu. Terima kasih Pak Evan. Dalam hal ini, tadi yang dikatakan John Wesley mengatakan yang terutama bukan perbedaan pendapat atau opini atau doktrin. Nah, jadi dia menghimbau termasuk kita orang Metodis masuk kembali back to the Bible. Back to the Bible. Jadi memang kita, dan ini saya ambil contoh. George Whitefield itu dia adalah teman karib John Wesley. Mereka sama-sama di Oxford. Memang John Wesley dan Charles Wesley memulai duluan karena George Whitefield lebih muda. Kemudian dia ke Oxford, dia juga bergabung di dalam Holy Club itu. Lalu George Whitefield ini dia sangat setuju dengan doktrin predestinasi dan doktrin pilihan. Sedangkan John Wesley dia melihat doktrin ini pemahaman pada zaman dulu. Saya tidak tahu kalau perkembangan sekarang. Pada zaman 300 tahun yang lalu, doktrin ini membuat kelesuhan rohani. Lalu John Wesley bergumul, bukan hanya menentang George Whitefield, tapi juga masyarakat secara umum. Tapi dia tetap mengkhotbahkan. Nah, dalam hal ini, walaupun dalam hal ini, kalau kita baca koresponden dari John Wesley dengan George Whitefield, kita akan tahu. Walaupun kita tidak bisa sepikir, dan John Wesley ingin menekankan, karena semua masing-masing sampai hari ini pun ada perdebatan. Yang pro predestinasi ada ayat-ayatnya, yang tidak setuju ada ayat-ayatnya, kan gitu ya. Nah, siapakah yang tahu? Kan Tuhan yang tahu. Itu maksud John Wesley. Jadi jangan kita berdebat begini, tapi yang paling penting hati kita kembali kepada Tuhan. Kalau hati kamu adalah kepada Tuhan dan hatiku kepada Tuhan, give me your hand. Itu kata John Wesley. If we cannot think alike, kalaupun kita tidak bisa sepikir, tidak bisa sepaham dalam hal ini, tapi aku tahu kamu mengasihi Tuhan, aku juga mengasihi Tuhan, itu sudah cukup. Mari kita bergandengan tangan. Dan George Whitefield ini teladan yang sangat bagus buat kita semua. George Whitefield juga menulis kepada John Wesley. Nah, ini nanti kita akan kirimkan PDF-nya, surat dari George Whitefield kepada John Wesley tahun 1741. Saya merasakan saya mengasihimu sama seperti sebelumnya dan berdoa kepada Tuhan. Jika ini adalah kehendaknya, biarlah kita semua tetap bersatu. Biarlah Tuhan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi kesatuan kita. Nah, lalu dia berkata, meskipun aku percaya pada ajaran pilihan, namun aku tetap menawarkan Yesus Kristus kepada setiap orang. Engkau boleh tetap percaya kepada ajaran kekudusan, namun aku tidak bisa menyetujui. Tetapi biar ini tidak menjadi penghalang. Saya pikir ini adalah contoh yang sangat bagus. Sebenarnya ini yang mau ditawarkan oleh John Wesley. Jangan gara-gara doktrin. Doktrin ini kan masih istilahnya pemahaman kita. Manusia berusaha memahami Tuhan. Itu doktrin. Benar? Itu doktrin. Dari pembacaan Alkitab, dari penalaran kita, lalu situasi kehidupan kita. Nah, inilah terbentuk doktrin atau teologi. Tetapi yang kita cari adalah apa sih maksudnya Tuhan? Itu yang mau ditekankan oleh John Wesley. Dan dia mengatakan dalam hal ini dia yakin semua Kristen itu sebenarnya kembali kepada Tuhan. Jadi tidak berbeda. Nah, jangan kita menonjolkan perbedaan itu. Nah, saya pribadi melihat kalau saja UMC United Methodist Church itu bisa berpegang pada prinsip-prinsip ini, mungkin perpisahan pada saat ini tidak begitu tragis, kira-kira seperti itu. Jadi relasi lebih penting daripada
opini. Dan bukan kita saling ini. Oke, Pak Evan, atau ada yang lain, Pak ini? Baik. Intinya perbedaan tetap ada ya, Bu Pendeta ya, tetapi bukan untuk ditonjolkan, bukan untuk diperdebatkan, tetapi lebih kepada hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencari maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya kira membantu ya Pak Evan ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Taman Kebalen, GMI Taman Kebalen. Mencermati pemaparan ini, Metodis dapat dikatakan sebagai ruang yang terbuka terhadap berbagai bidang kehidupan, baik secara rohani juga jasmani, sehingga menjadi seimbang, ya. Seimbang atau holistik ya, atau saya kurang begitu paham. Tetapi benarkah demikian? Begitu pertanyaannya dari GMI Taman Kebalen. Tanya benar lah. Boleh diulangi pertanyaan GMI Taman Kebalen ini tadi apa namanya? Sutarti. Jadi seimbang dalam berbagai bidang kehidupan dia karena keterbukaan Metodis itu. Oke. Banyak hal. Jadi mungkin lebih istilahnya holistik ya. Jadi kalau saya memahami John Wesley lebih ke holistik. Dan John Wesley ini memang orang yang kapasitas mengasihinya besar. Kepeduliannya tinggi. Jadi dia bukan hanya masalah rohani dan itu dia hidupi, itu dia ajarkan. Tentu dimulai inward, batinia. Tadi 4 poin itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Kalau 4 ini berjalan dengan baik, itulah yang mendorong kita mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama ini kadang kita agak sempit. Mengartikan, oke, mengasihi keluarga, mengasihi orang dalam gereja. Memang itu saja pun sudah cukup sulit. Makanya dia katakan, tapi kalau ini adalah perintah Allah yang diminta oleh Tuhan mengasihi sesamamu, ini adalah perintah yang memberikan hidup. Dan ketika Tuhan memberikan perintah, akan datang anugerah. Akan ada Roh Kudus yang membantu mendampingi kita. Nah, dan John Wesley karena kasihnya yang begitu besar, dia memimpin, menggerakkan orang Metodis itu pertama-tama membantu orang miskin, mendirikan sekolah dan sebagainya. Lalu dia juga peduli dengan nasib budak dan sebagainya. Dan dia juga kalau Anda lihat dia juga menulis tentang kesehatan. Memang interestnya banyak, agak holistik. Nah, makanya kalau saya katakan dia hadir zaman sekarang melihat dengan bencana alam yang ditimbulkan oleh global warming, pasti juga John Wesley akan ikut mensuarakan. Jadi bukan hanya bermisi bagi John Wesley, kita lihat Injil, yes. Dia sangat kekeh. Kalau kita lihat juga lagu-lagu Charles Wesley itu adalah semua tentang keselamatan. Tapi keselamatan yang dipahami itu adalah yang dinamis, bukan hanya lalu selamat, lalu tunggu-tunggu masuk ke hidup yang kekal. Tetapi ketika ada keselamatan, disitulah Roh Tuhan bekerja, kasih Tuhan bekerja, menggerakkan kita, mata kita terbuka menjadi peduli kepada orang lain, kepada ciptaan Tuhan. Nah tadi ini ada, Pak Moderator. Jadi menjawab isu sosial dan juga isu-isu yang berhubungan dengan ekologi ya, saya kira untuk konteks sekarang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rusdi Leman, appreciate. Tapi ada pertanyaan juga. Kekudusan dimulai dari perjumpaan dengan Allah. Pertanyaan dari beliau, bagaimana seorang percaya dapat bertemu dengan Allah? Bagaimana secara praktis seorang Kristen mengasihi Allah? Memang saya juga tergugah dengan statement-statement tadi. Berpikir saya, apakah saya atau Metodis sekarang ini masih kurang kasih? Gitu. Terima kasih. Silakan. Ini tentu kita konteksnya John Wesley di Inggris itu kan semua Kristen. Semua capnya lahir udah cap Kristen gitu ya. Tetapi apakah hidupnya Kristen?
Jadi mereka itu masalah Alkitab, masalah Yesus, mereka tahu. Sehingga yang mereka ini mungkin beda juga pemahamannya. Tentu kasih Allah itu adalah akhirnya John Wesley mengajarkan. Jadi kalau benar-benar kamu itu sudah bertemu dengan Tuhan, apa buktinya? Dan dia terus mengajarkan bagaimana mengasihi dan bagaimana seorang percaya dapat bertemu dengan Allah melalui kesaksian hidup kita, itu sudah pasti. Jadi John Wesley juga ada the witness of the Spirit, dia juga selalu, sehingga dia menekankan ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, tentu berdasarkan pengalamannya, John Wesley juga sangat menekankan atau menyarankan orang Metodis itu memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman kita mungkin tidak sedramatis John Wesley, tapi ada di mana kita menyadari Tuhan hadir di dalam hidupku sehingga mulai ada kesadaran. Nah, John Wesley mengajarkan kepada orang Metodis eksamen, memeriksa, membantu kita menjadi lebih peka dengan diri kita, menjadi kita lebih tahu hari ini di dalam kehidupan saya, apakah saya sudah menyaksikan, apakah aku sudah menjadi Kristus bagi orang lain. Dan tentunya juga secara verbal, ajaran-ajaran John Wesley, khotbah-khotbah John Wesley itu adalah sangat injili. Tapi dia lakukan tidak hanya dengan khotbah, tapi dengan hidup. Jadi itu sejalan. Holiness of heart and holiness of life. Jadi misi Metodis dari awal itu adalah verbal, tapi juga hidup. Saya tidak mau bilang aksi, nanti kita pikirannya cuma baksos-baksos. Hidup. Jadi kalau baksos saja itu bukan. Hidup artinya setiap orang Metodis ketika kita berjalan, hidup kita itulah menjadi kesaksian. Sehingga ketika kita berkhotbah, itulah dia nyambung. Itu yang ditekankan oleh John Wesley. Semakin saya merenungkan, itu semakin hidup yang sangat, istilahnya, integritasnya juga ada. Oke, Pak Rusdi. Miss, mau tanya. Iya. Miss bilang tadi, ketika seseorang bertemu dengan Allah, dia dapat menyatakan hidupnya dengan kesaksian hidup. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana bertemu dengan Allah itu? Jadi bertemu dengan Allah ini adalah pengalaman rohani, Pak Rusdi. Jadi kalau kita lihat John Wesley dari pengalamannya, pengalaman Aldersgate itu menjadi turning point, kan? Kita tahu dia lahir besar sebagai anak pendeta. Dibesarkan, bahkan buku pertama yang dia pakai untuk belajar membaca pun Alkitab, umur 5. Lalu dia kuliah di Oxford, kemudian menjadi pendeta. Bahkan 3 tahun menjadi misionari. Tapi dia juga tidak merasa, selalu ragu. Satu, ragu karena doktrin pilihan ini. Dan dia merasa sudah selamat atau tidak. Lalu yang kedua adalah pada masa itu adalah masa enlightenment, pencerahan. Pencerahan itu dimulai ketika berkembangnya ilmu pengetahuan. Sehingga tahyul-tahyul itu makin kurang, manusia makin tahu gimana bumi ini bekerja, dunia ini bekerja, dan filosofi dan sebagainya, sehingga di situ manusia itu menjadi mulai, masa sih segampang ini, anugerah ini Tuhan menyelamatkan begitu saja. Dan kalau kita pahami, baik John Wesley maupun Susana, bahkan Martin Luther, mereka itu sangat keras dengan dirinya. Dari doa, puasa, baca firman, sangat kuat. Kenapa? Untuk mencari surga. Pertobatan John Wesley dengan Martin Luther hampir sama. Martin Luther itu bertobat ketika dia membaca Alkitab. Sampailah Roma 1 ayat 17b. Justification by faith. Iya, kenapa? Semua usahaku ini nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Sama juga dengan John Wesley.
Jadi sampai di sini kita katakan, jadi memang harus ada perjumpaan supranatural dengan Tuhan. Dan ini mau dibilang ya pengalaman pribadi. Jadi John Wesley 24 Mei 1738. Memang waktu dia bertolak ke Georgia di tengah-tengah angin badai itu, hatinya itu sudah mulai gelisah. Kenapa aku ini begitu takut mati? Aku nggak tahu nanti mati ke surga apa tidak. Tapi orang Moravian ini, kenapa masih puji Tuhan, nyanyi dan sebagainya. Dia memang itu mulai gelisah, pencarian dan sebagainya. Dan 24 Mei itu bagaimana? Itu adalah pertemuan yang supranatural. Jadi kalau saat ini kita masih merasa ragu, ya kita doakan, Tuhan bagaimana? Aku bisa merasakan hadirat-Mu. Apakah aku ini sudah selamat atau tidak? Bisa juga Tuhan bekerja bagi orang yang memang daya pikirnya kuat dengan dia bernalar, berpikir melalui doktrin, bisa juga. Bisa juga memang orang yang lebih terbuka seperti John Wesley untuk pengalaman supranatural seperti ini, itu juga. Nah, yang pasti ketika kita ada merasakan, dan ini juga salah satu yang ditekankan oleh John Wesley supaya kita ada assurance of faith, merasa benar yakin sudah diselamatkan. Dan tentu ada yang bisa aja cuma di bibir, tapi John Wesley menginginkan itu adalah dari hati, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sudah pasti tidak bisa ditawar-tawar. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, itu akan mengubah segala tindak tanduk pola hidup kita. Kalau belum ada perjumpaan seperti itu, maka dia masih bisa terlalu cincai dengan hidupnya itu. Oke? Kalau saya bisa simpulkan, berarti satu kata, intimacy with God. Misi apa Pak Rusdi? Intimacy with God. Ya, intimacy, dari situlah baru ada intimacy. Dan memang John Wesley kemudian juga kerohanian Wesleyan atau kerohanian yang diwariskan oleh John Wesley itu salah satu praktek kerohanian yang sangat dipertimbangkan. Kalau Anda membaca Richard Foster dan sebagainya. Jadi John Wesley ini itu tadi saya katakan doa, firman dan juga eksamen, memeriksa hidupnya setiap malam. Dan juga tadi saya sudah jelaskan sedikit, setiap weekend juga mengecek satu minggu ini seperti apa. Sehingga dia benar-benar tahu bagaimana hidup saya, Tuhan hadir dalam hidup saya setiap hari. Oke, kita next karena nggak banyak waktu lagi, Pak Moderator. Baik, Ibu Paulian. Ini ada Wesley bertanya tentang Wesley. Pak Wesley ini ya. Pak Wesley bertanya tentang teologi, tentang predestinasi. Mungkin kalau diulas tentu nggak akan tuntas dalam tempo waktu singkat. Tapi beliau bertanya, apakah John Wesley sendiri juga mempercayai predestinasi? Jika iya, apakah pemahaman kata predestinasi dalam kitab Roma berbeda pemahaman antara John Calvin? Boleh tolong dijelaskan? Mungkin dijelaskan singkat ini, karena mungkin nggak tuntas. Tadi saya baca, sorry ya, saya ini karena suaranya kurang jelas, lebih enak kalau saya baca. Jadi jika iya, apakah pemahaman kata predestinasi dalam kitab Roma berbeda pemahaman antara John Calvin? Boleh tolong dijelaskan. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh John Wesley di poin keempat tentang orang Metodis, ya kan? Nah, jadi di sini John Wesley mengatakan, saya percaya predestinasi katakanlah seperti Tuhan memilih bangsa Israel, ada kekhususan. Tuhan juga memilih orang-orang tertentu untuk dipakai, memilih bangsa tertentu untuk dipakai. Itu pemilihan yang tertentu John Wesley percaya. Lalu yang mungkin ini yang dikatakan, karena misalnya di Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia tidak mau satu orang pun binasa. Dan ada ayat-ayat yang banyak mengatakan Tuhan tidak mau manusia itu binasa, maunya Tuhan manusia itu diselamatkan.
Nah, itulah yang menjadi titik tolak dari John Wesley. Dan yang lebihnya, kenapa dia sangat ini, karena pada zaman John Wesley dia melihat ini tidak menolong, bahkan membuat orang pasrah, sehingga dia mau tidak mau dia harus mengkorbankan. Nah, jadi pemahaman berbeda, pemahaman John Wesley berbeda dengan pemahaman John Calvin. Dan kalau kita mau ini, John Calvin mati muda. Mati muda, John Wesley cukup panjang umur sampai 80-an. Karena kita berteologi itu juga adalah proses kedewasaan. Kalau kita ikuti teologi John Wesley, itu pun waktu muda masih tidak jelas. Tapi makin tua, itu dengan pengalaman, dengan penghayatan, itu makin mengendap, makin konkret. Nah, jadi dan kalau dugaan saya, proses teologi John Wesley itu, John Calvin mungkin belum sampai kepada kedewasaan yang tuntas. Dan kalau kita mau tahu dari titik tolaknya, seperti yang saya katakan, John Calvin adalah 200 tahun sebelum John Wesley. Waktu itu adalah puncak-puncaknya pengetahuan. Ditemukan Galilei menemukan teleskop, lalu Columbus mengelilingi benua Amerika, mereka tahu oh bumi ini enggak datar, oh bumi ini bulat. Banyak yang sudah bisa mengatasi alam. Manusia makin pintar. Lalu mulailah muncul itu cikal bakal yang namanya modernisme, mulai meragukan Tuhan dan sebagainya. Dan di situ John Calvin sebenarnya kalau kita mau benar-benar melihat titik tolak dari John Calvin, itu adalah the sovereignty of God, kedaulatan Tuhan, bukan predestinasinya. Disayangkan doktrin predestinasi itu lebih gaungnya lebih kenceng daripada yang mau ditekankan John Calvin, the sovereignty of God. Artinya manusia ini apa? Kalau Tuhan mau apa aja, kalian ini udah nggak berkutik. Itu sebenarnya mau dikatakan oleh John Calvin. Jadi, dan saya tidak persis baca John Calvin, tapi pemahaman yang sekarang yang berkembang seperti itu. Oke, cukup Pak Wesley. Nanti lain kali kita bahas tentang predestinasi. Oke, next-nya. Baik, mengingatkan waktu kita sudah 21.28. Bagaimana Bu Pendeta? 2 pertanyaan terakhir. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus pilih. Kan masih ada waktu-waktu yang akan datang. Dari Pendeta Rudianto Emmaus Palembang. Tadi dikatakan dalam liturgi perjamuan kudus, open table, meja terbuka dan seterusnya dikatakan all who love him and earnestly repent their sin. Apakah itu hanya bersifat ekumenikal atau juga untuk syarat mendapatkan perjamuan kudus itu, Miss? Bagaimana syarat baptis atau CD yang sering menjadi syarat kita? Mohon pencerahannya. Ya, kalau baptis ini bentar ya. Jadi yang tadi itu memang sangat jelas di buku United Final yang dikatakan ini mungkin ada background-nya. Kalau di zaman dulu itu menerima perjamuan itu hampir seperti Katolik. Kalau kamu bukan dari sinode kami atau apa, kamu nggak bisa terima. Oke? Jadi nggak bisa terima. Artinya belum menganggap baptisan gereja lain itu sah. Nah, bagi John Wesley, ini all who love him who earnestly repent on their sin. Artinya ini adalah meja yang terbuka. Dan kalau kita pahami, ini sangat ditekankan di Amerika karena yang datang ke perjamuan metodis ini beda-beda. Ada dari Belanda, ada dari Jerman, ada dari Italia, dan sebagainya. Berarti kan denominasi mereka berbeda-beda. Dan mungkin juga John Wesley teringat karena orang metodis yang ada di Amerika itu tidak dikasih perjamuan. Katakanlah orang Jerman, orang Belanda, kemudian mereka dibaptis secara metodis. Atau orang Anglikan yang kemudian bergabung dengan metodis. Waktu itu di benua Amerika itu hanya ada gereja Anglikan. Ini mereka tidak menerima, tidak dikasih perjamuan. Nah, ini semua latar belakang yang harus kita pahami. Lalu John Wesley mengatakan open table, all
Christ our Lord invites to his table all who love him. Ini adalah meja Tuhan. Yesus mengundang semua orang yang syaratnya adalah mengasihi Yesus, who earnestly repent of their sin, yang mau berpaling dari dosanya, mau berusaha hidup damai dengan orang lain. Nah, di sini, di metodis ini kita tidak menjudge. Jadi bukan kita yang menentukan. Kalau saya memimpin itu juga selalu saya katakan, saya tidak bisa menjudge, saya hanya menyuarakan. Kristus mengundang kamu datang ke mejamu. Kalau kamu mau mengasihi, berpaling dari dosamu, mau hidup damai dengan orang lain, silakan datang. Mau dia latar belakang apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi itulah keterbukaan dan ini menjadi simbol. Artinya metodis ini bukan harusnya relasi persahabatan, kasih Tuhan itu yang menonjol. Dan kalau kita lihat dari John Wesley, antara John Wesley dengan George Whitefield, mereka ini sudah memberikan contoh yang sangat baik. Akhirnya ada metodis Calvinis, ada metodis Wesleyan. Tetapi mereka berdua ini kan pentolannya. Berdua pentolannya bersahabat. Dan itu kan menjadi contoh bagi yang lain. Bahkan George Whitefield ketika meninggal, John Wesley juga yang melayani. Oke, ada lagi? Baik, ada pertanyaan dari Pak Franky Usman, tapi saya kira bisa disampaikan nanti karena ketemu di ya. Kalau kasih kesempatan yang lain. Pertanyaan dari Bob Simon Peter dan sekaligus juga ada mengganjal dalam benak saya, Miss. Kalau John Wesley sangat menekankan kasih, mengapa istrinya meninggalkan atau bercerailah? Karena padahal kita tahu dia mengajarkan kasih, mengajarkan kekudusan, dan dia justru berat bercerai dengan gereja Anglikan. Tapi dengan istrinya kok bisa bercerai gitu loh. Ganjal dalam benak saya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira dia bisa mengimbangi stigma negatif itu? Atau justru perceraian pada masa itu nggak terlalu terstigma negatif gitu? Bagaimana Bu Pendeta? Ya. Untuk Bu Susimo, nanti saya kirimkan ini flyer tanggal 8 Mei 2021 itu Pak Thomas Lau akan membawakan topi ini dalam bahasa Mandarin, jadi yang lain nggak bisa ikut. Jadi Bu Susimo bisa ikut. Tapi yang mau saya katakan di sini, John Wesley itu tidak sempurna. Dan kenapa juga dia menikah itu mungkin langkah yang salah. Jadi memang kalau Anda belajar biografinya, waktu dia masih kecil itu orang tuanya pernah pisah. Dan inilah kekonyolan. Pisahnya itu adalah karena politik. Saya nggak ingat persis. Jadi bapaknya pro siapa, mamanya pro siapa, lalu karena dua-duanya keras, mereka berpisah beberapa tahun. Nah, disitulah John Wesley masa kecilnya. Dan itu mungkin juga memberikan bekas dalam hidup dia. Dan memang John Wesley ini mungkin juga karena dia begitu serius dengan pelayanan dan kurang mampu untuk relasi pribadi. Jadi percintaannya memang gagal-gagal terus. Dan terakhir yang dia nikahi adalah seorang janda kaya sebenarnya. Tapi dia sesudah menikah, tapi dia sibuk pelayanan terus. Kalau dugaan saya mungkin sama seperti Bill Gates. Itu otaknya itu hanya teknologi dan sebagainya. Istrinya di samping pun lupa sama dia. Lupa sama istrinya. Kemungkinan John Wesley juga begitu. Memang tidak bahagia. Nah, itu tidak ada orang yang sempurna. Apakah itu menjadi batu sandungan? Ya, bisa saja ada orang yang kritik, tapi zaman dulu nggak ada sosial media, kan gitu. Kita nggak tahu. Jadi dia berantem masalah domestik itu tidak sampai kepada ranah publik. Itu sudah pasti. Dan mohon dicatat, perceraian Wesley tidak menjadi identitas. Dia nggak cerai. John Wesley tidak cerai. Oh gitu. Dia tidak cerai, tetapi memang tidak harmonis. Iya. Dan itu memang John Wesley ini mungkin cocoknya itu dia tidak menikah lah. Jadi waktu di Georgia juga pacaran, konyol juga pacarannya. Lalu dia perempuan itu kemudian suka dengan laki-laki yang lain. Lalu dia sebagai pendeta dia tidak mau melayani mereka perjamuan kudus. Itu masa dia sebelum bertobat. Akhirnya dia dituntut. Kalau zaman dulu nggak dikasih perjamuan kudus itu boleh nuntut. Karena dia mau ditangkap polisi, dia kabur, dia pulang. Jadi gagal total memang di Georgia itu. Itu masa mudanya dia.
Jadi tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang mau saya katakan, kenapa ada kasih Allah? Memang ini yang tadi dikaitkan ini agak interesting. Memang kita tidak tahu, apalagi zaman dulu mungkin mereka belum belajar personality dan perbedaan dan sebagainya. Tapi sampai akhirnya mereka itu tidak bercerai. Cuman memang kurang harmonis di dalam rumah tangga itu. Dan kadang-kadang bisa juga pihak mana yang salah kita nggak tahu, ya kan? Karena menikah itu kan perlu dua gitu. Oke, ada lagi yang lain? Sudah terjawab ya, Boksu Simon. Masih lanjut, Ibu Pendeta? Tadi ada satu yang ditanya oleh ini tadi yang Boksu Rudi, bagaimana syarat baptis atau sidik yang sering menjadi syarat kita, mohon pencerahannya. Nah, kalau baptis atau sidik itu kan artinya ya mereka itu di buku disiplin itu sudah ada, harus mengikuti ini, percaya atau tidak, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya kan? Kalau mereka ya kita hanya bisa terima secara verbal. Kalau mereka mengatakan iya, ya udah kita baptis kan gitu. Kita nggak bisa ngecek sampai ke dalam, nggak ada stetoskop kita untuk mengecek sampai ke dalam. Oke, ini udah 21:37. Saya hanya menanggapi mungkin yang dari ini ya, dari Pendeta Lilis. Kira-kira warisan holistik apa yang perlu kita tingkatkan? Mungkin teman-teman yang lain mau memberikan jawaban holistik apa yang perlu kita tingkatkan. Menurut Mami yang sorry. Ya silakan Mami. Menurut Mami yang perlu kita tingkatkan adalah semangat John Wesley untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oke, menjangkau jiwa dan memang dan juga tentu sesuai dengan kebutuhan di sana. Ini ada berkenaan dengan 5 tanda. Maksud saya warisan holistik pengajaran John Wesley. Oke, apa lagi? Tadi ada satu yang ini. Jadi dari pengajaran John Wesley holistik, memang John Wesley tidak memakai kata holistik, tapi dia memakai kata holiness of heart and life. Jadi dalam batinia dan life itu bagi dia kekudusan bukan hanya berarti kita tidak mencuri, tapi kekudusan dan kunci kata untuk memahami John Wesley juga itu adalah gambar Allah. Jadi kekudusan itu gambar Allah yang dipulihkan dalam diri kita dan kemudian juga pemulihan untuk ciptaan, untuk kehidupan. Jadi di masyarakat pemulihan kehidupan ya melalui pendidikan, pemulihan kehidupan melalui ekonomi, hak asasi termasuk perbudakan dan sebagainya. Lalu pemulihan ya itu yang mungkin perlu kita tekankan. Jadi nanti akan kita bahas lebih banyak itu di Social Holiness, Reverend Lilis. Baik. Oke, ini udah 21:40. Ini dari Pak Wesley. Menurut saya perlu dikonfrontasi dengan pelanggaran hukum Allah baru dapat bertemu dengan kebutuhan akan Allah. Ibarat seperti Taurat datang lebih dahulu baru kemudian Injil. Apakah boleh dikatakan demikian? Jadi ini yang masih tentang perjumpaan dengan Allah. Jadi kalau kita, maksudnya perjumpaan dengan Allah itu adalah perjumpaan yang boleh dikatakan supranatural. Supranatural. Kalau dibilang John Wesley dalam arti berdosa banget, ya itu dosa yang mungkin tidak mematikan.
ya berantem sama pacar dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi dia dalam hal ini dia gelisah, tidak ada kepastian. Nah, saya tidak bisa, tentu pengalaman John Wesley tidak bisa kita samakan dengan pengalaman kita. Tapi yang saya ingin katakan, jadi dari undangan untuk ke meja Tuhan itu, tentu ketika kita datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita akan menyadari betapa agungnya, betapa kudusnya, betapa baiknya Tuhan itu. Dan disitulah kita akan melihat diri kita. Saya ini siapa? Saya ini manusia, tidak berdaya, berdosa. Saya memerlukan Tuhan. Kebaikan saya dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, pengetahuan saya dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan, seperti kata John Calvin, hanya seperti satu titik air di tengah samudra. Di tengah samudra. Nah, di dalam teologi ada lagi namanya visio Dei, melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah, melihat keindahan Allah. Jadi di sini inilah mari kita bersama-sama mencari. Walaupun kita mungkin mengaku aku sudah bertemu dengan Allah, aku sudah berjumpa dengan Allah, tapi semakin kita mendekati, kita akan lebih melihat keindahan kekudusan Allah yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan ketika kita mengecap, merasakan kebaikan, kemurahan dan keindahan Tuhan itu, dari situlah baru bisa kita merefleksikan. Kita merefleksikan dengan meresponi mengasihi Allah dan merefleksikan dengan mengasihi sesama. Bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi hanya dengan kasih dari Allah yang mengalir dalam hidup kita. Oke, saya pikir udah cukup ya. Ini 21:42. Jadi kita masih ada 3 minggu lagi, 3 hari Rabu. Itu minggu depan itu adalah minggu depan ya. Minggu depan ini saya hilang ininya. Minggu depan kita hidup yang diubahkan oleh Reverend Thomas Lau. Beliau ini PhD-nya dalam Wesleyan. Nanti Anda boleh tanya lebih lagi ya. Yang tidak bisa saya jawab Anda nanti tanya dia. Pak Thomas Lau ini PhD-nya Wesleyan dari Manchester. Jadi mereka sudah ada Wesleyan Center juga. Lalu nanti tanggal 19 itu Social Holiness dari Pak Pendeta Nicholas Tan. Dan dia juga akan juga khusus untuk ini memfokuskan diri untuk Wesleyan. Mereka akan mengajar dalam bahasa Malaysia. Tapi bahasa Malaysia udah beberapa kali kita bekerja sama, itu bisa kita pahami. Dan hari terakhir itu Esther Tampu Bolon sedang menyelesaikan PhD-nya di Seoul dan dia adalah STH-nya memang dari STT Wesley. Jadi kita akan akhiri, mari kita tutup dengan doa, tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih malam hari ini kami boleh kembali menggali nilai-nilai spirit Wesleyan yang diberikan oleh John Wesley kepada kami semua. Biar Tuhan kami boleh sama seperti John Wesley, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami Metodis bukan berarti kami lebih baik dari gereja yang lain. Tetapi kami juga boleh bersama dengan John Wesley rindu untuk menghidupi kekristenan yang Engkau inginkan, menjadi murid Yesus yang sesungguhnya, berjalan seperti Yesus berjalan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biarlah semua yang sudah kami dengar, yang kami pikirkan itu boleh menambah kekayaan batinia kami, menambah pemahaman kami akan kasih-Mu dan boleh membantu kami kasih-Mu mengalir kepada orang yang ada di sekitar kami. Kami juga belajar dari spirit Wesleyan untuk mengatasi perbedaan yang ada dengan kasih-Mu. Dan biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dengan satu kepastian, Engkau Tuhan menjaga kami, Engkau Tuhan mengasihi kami, sukacita Kristus ada di dalam diri kami. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa,
Kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus itulah yang memampukan engkau untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Putu. Udah habis orangnya, Bos. Yang sisa mau Yang adalah putu. Yang tersisa boleh menyalakan videonya. Mari kita foto bersama. Masih ada 64. Ya, masih sisa 60-an. Mungkin boleh tetap stay untuk kita foto bersama. Nanti wajahnya nggak kelihatan, buka kamera. Pak Evan tadi minta PDF. Pak Ade senyum, Pak Ade senyum. Saya minta PDF. Miss Dewi udah masih di mana, Miss Dewi? Ini ada Ubau dari Sekolah Teologi Malam, Mami. Seremban. Ya Ubau ya, dari Seremban. Siapa putu? Bos Susimon mana Bos Susimon? Saya sibuk teologi sibuk. Iya, Boksu nanti nggak kelihatan wajahnya. Pak Hendri, jangan share screen. Oke. Salah pencet. Tidak di ini. Sudah salah pencet ya. Host matiin aja host. Iya, host diatur dulu sana. Host matiin. Mana matiin cara matiin gimana? Host matiin. Naik ke atas view option terus stop share screen. Ya, silakan. Oke. Oke, dibuka kameranya. Masih ada ya, buat menyalakan video. Ada 3 layar ya, jadi mungkin bisa saya hitung 3 kali. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Boleh siap-siap lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Yang terakhir ini paling sedikit nih biasanya yang masih buka video. Saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau terakhir bisa terjadi. Hai Carol. Terima kasih. Paulian, Jessica. Selamat malam. Thank you. Terima kasih, Neta Lisa, Tombol Hati. Rev. Teman-temannya selamat malam. Semuanya selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih semuanya. Pak Ben udah sore banget baru masuk, Pak Ben. Udah malam baru masuk tadi. Gimana? Ketahuan ya, Ben ya. Kawan Ben ya. Ada gembala sidangnya, ketahuan gembala sidang. Ah. Oke.